Hai, guys cuy. Oke, kali ini kita kedatangan tamu yang spesial banget nih, Enemy or Friend. Luar biasa sekali. Apa kabar nih, bro? Udah lama nggak ketemu. Kayaknya udah 2 tahun nggak ketemu. Ini mic-nya bisa dipakai. Kenapa di sini? Bagaimana? Gimana kabarnya ini? Rizky gimana kabar? Oh baik juga, puji Tuhan. Gue Wing. Soalnya dari kemarin kita lihat podcastnya Rizky nggak ada yang ngasih tahu gitu. Soalnya selama kita lihat podcastnya Rizky nggak ada yang nanyain kabarnya Rizky gitu. Oh, Jadi iya, kita bener. sebagai teman yang baik gitu ya, bagus, tanyain bagus. Rizky gimana kabarnya Ki? Hah, baik aja. Baik. Enemy or friend? Ya, enemy Oh, or friend. friend. Friend Friend. Friend berarti, oke. Sebelumnya kita mau tanya-tanya nih, mungkin beberapa dari penonton, bukan penonton apa sih, viewer gitulah. Kalau istilah sekarang kan, Yeah. istilah sekarang tuh viewer kita mungkin ada yang belum tahu enemy or friend. Gimana nih? Coba apa sih enemy or friend tuh gitu loh pertama. Siapa yang mau menjelaskan? Ya silakan Wijanu. Ini peran dari segi apa nih? Artinya apa? Pertama gini dulu, perkenalan personilnya gitu loh. Oke, dari saya ya, Wijanu personilnya Ini sebagai kebalik nih. vokalis. Oke. Saya sebagai vokalis Wijanu iya. ya, dari Yona gitaris. Yona gitarisnya. Gitarisnya ataupun backing vokal gitu bisa Nah, dibilang. vokalisnya Widianu. Widianu. Bisa dipanggil? Bisa namanya? Dipanggil. Boleh aja Widianu, boleh ketut boleh. Dipanggil sayang boleh? Jangan. Kamu gay. Enggak boleh. Enggak normal. Oh, oke, lanjut. Kalau di drummer ada Gana. Oh, drummer Gana. Ya, panggilannya Brit. Dia Brit agak pirang gini dikit dia. Kalau di bass ada Bagusu. Nih, Pak Boy. Pak Boy. Dulu, tapi Boy. sekarang enggak. Sekarang tobat ya. Sekarang udah tobat. Ya, Oh, tobat. bagus. Ini kenapa semuanya pakai topi? Apakah ini emang konsep Biasa. atau? Karena kan di sini karena sekarang apa namanya? Zaman pandemi gitu kan. Mereka nggak bisa kerja kemana-mana awalnya jadi dia memutuskan tuh jual masker, balon gitu, makanya dia pakai topi, pakai habis ini mau jualan. Ya, jualan, Oh, biasa iya. gitu. Sangat kreatif sekali. Ya, istilah. Sangat kreatif sekali, bagus. Uang itu susah dicari. Ya. Kecuali kerjaan. Kenapa kita ngomongin uang ya? Ya. Kenapa kita ngomongin uang ya? Ngomongin uang ya. Kok ngomongin uang Kita ya? cerita kemana tadi? Oh, tadi kan kita mau bahas tentang profil EOF gitu. Dulu berlima ya? Ya. Oh, awalnya berlima. Berlima awalnya. Dulu Ini enggak. baru tahu. Dulu berempat, cuman aku enggak ikut dulu. Dulu berempat apa berlima? Berempat. Oke, kita mulai nih. Kita mulai ya. Dari apa nih, SMP nih kalian? Ya. SMP berarti. Timeline-nya kan SMP nih. Ya, timeline-nya SMP. Pas SMP. Gini. Oke. Awalnya terbentuk EOF tuh, gini. awalnya terbentuk EOF tuh, kita kan anak basket juga Ki. Selain anak musik, anak basket juga. Oh, berarti semua anak basket nih. Selain ini. Oh, selain Kalau ini. Widiana dulu silat. Oh, dia anak anak silat. Ya. Oh, iya. Oh. Dulu Widiana dia tuh anak silat. kita tuh belum akrab kali sama Widiana. Kalau aku sudah karena sekelas sama Widiana. Oke. Kalau Gana sama Bagusu belum akrab kali sama Widiana. Bagus juga kelihatan jauh. Serius. Oh, dia agak serius orangnya. Ya serius. Oh, oke. Misterius. Oh, Misterius, bukan serius misterius. Kan Oke. gitu. Akhirnya adalah namanya Prana Komang gitu. Dia dipanggil Komang lah. Dia anak basket juga. Oh, si Akhirnya Komang nih si anak Komangnya basket. basket. Kita berempat anak basket gitu. Nah, kita tuh sering lah main basket, akrab juga jalan-jalan gitu kan, nongkrong gitu. Akhirnya kita kepikiran nih buat band gitu. Yuk Gitu. main band, main musik gitu. Akhirnya kita main musik nih. Terus aku gitaris, Komang vokal. Oh, awalnya si Komang Awalnya itu Komang ini vokal. Oke. Gana drummer. Bagusu gitaris dulu, ritme dulu. Bukan gitu. tukang gulung kabel loh. Bukan. Bukan. Gitu sebenarnya kan dari personilnya sebenarnya awalnya sebelum kita berempat fixnya awalnya gitu teman-teman semua kita punya vokalis dulu namanya Prana Komang gitu. Hai Prana, sekarang dia lagi Kenapa udah? Nusa Dua ya, mungkin dari Nusa Dua. Training dia lagi sibuk sekarang kuliah dia, tapi dia tetap I see. kontak-kontakan sama kita gitu.
Nah, Berarti awal apa namanya? Posisi personil awalnya itu dari emang langsung Enemy or Friend waktu itu namanya? belum. belum ini. Waktu itu apa namanya? Apa namanya waktu itu? Waterfall Band. Waterfall Band. Waterfall Band nih. Yang ide. Siapa yang mencetuskan? Gara-gara Waterfall Band. Coba. Kenapa kebalik? Jadi saya Kenapa Waterfall memberi Band nama Waterfall Band itu karena saya merasa filosofinya tuh rezeki kita tuh akan seperti air terjun gitu, jadi ngalir terus gitu dari atas sampai ke bawah gitu. Jadi bandnya bakal ada terus. Kirain gitu. bandnya bakal jatuh. Oh enggak. Ntar kalau jatuh saya mati gimana? Oh ya. Oke. Oh berarti gitu. Iya. Pertama Waterfall Band berarti Iya, Waterfall sama Band. dengan vokalisnya namanya si Komang Prana itu. Oke, kemudian gimana lanjutannya? Oh kembali lagi. Akhirnya gak terlalu bagus juga ya Waterfall Band tuh. Akhirnya bagusnya sebenarnya yang pertama kali yang buat Enemy or Friend kalau nggak salah nama bandnya gitu. Kenapa? Karena kita berempat nih dalam artian kita masih SMP kan, masih ababil ya gitu. Kadang-kadang kita bertengkar, kadang-kadang kita temenan juga. Hanya kan bertengkar cuma berapa menit, mungkin emosi saat hanya kita temenan lagi. Nah kenapa sih kita nggak membuat Enemy or Friend ya, musuh atau teman Oh gitu. makanya karena itu namanya jadinya Enemy or Friend. Selain itu juga dalam kehidupan kan pasti ada haters and lovers. Gitu. Jadi kalau yang benci sama kita, nggak suka sama kita ya kita sebut dengan haters kan. Kalau yang suka sebut dengan lovers sama dengan friend. And haters sama dengan enemy. Gitu sebenarnya kita filosofi kenapa Enemy or Friend. Nah, kenapa bisa ada ini? Kan sekarang itu pertanyaannya. Oh tar lu, berarti waktu itu pas masih si Komang menjadi vokalis, Ya. Langsung ganti nama ke Enemy or Friend. Ya. Sempat ganti nama ke Enemy or Friend berarti. Waterfall Band tuh nggak kepake Ki. Oh, Nggak kepake I see. langsung Enemy or Friend aja gitu. Aku kira baru Widiane datang baru ganti Masuk Enemy nama. or Friend enggak. Sudah masuk pas Komang itu udah Enemy or Friend. Oke, baru kemudian gimana tuyulnya satu nih Mas? Nah, ngerasa gini, sorry to say juga ngerasa kita Komang juga vokalnya gimana? Ya agak kurang gitu. Dia lebih ke bass sebenarnya pemainnya, lebih ke player gitu sejarahnya. Gitu. Nah, akhirnya aku kan sekelas sama Widiana nih. Gitu. Sekelas sama Widiana. Kok dia pinter nyanyi ya gitu di kelas. Dia suka nyanyi cry gitu di kelas. gitu. Dan lincah gitu. Oh, lincah. Gak bisa diem Lincah. gitu. Akhirnya nyaranin kenapa kita nggak ngajak Widiana vokal, kita Komang ganti ke bass. Oh, Bagus itu tetap gitarnya dua, aku sama gitu. Bagus gitar, Gana Oke, drum, I see. Komang Komang bass. Komang bass berarti. Widiana lah vokal gitu karena dia bisa juga suara dua. Gayanya juga oke kan gitu. Nggak bisa Akhirnya bisa diam kan. Punya malu dia. nggak punya malu. Pede lah dia dulu gitu. Akhirnya itulah kenapa kita make Widiana gitu, karena aku sekelas tahu lah Widiana gitu Ki. Oh, kau udah make Widianya? Iya, make apa nih? Vokalis. Sikat gigi. Sikat gigi. Ini konten baik-baik. Nah, family friendly. Boleh bebas. Emang kayak gini dia. Ya, emang seperti ini. Akhirnya memang kalau nggak ada dia di grup rasanya sepi gitu karena dia lucu orangnya Ki gitu. Untuk niruin orang, gerakan orang. Suka juga dia istilahnya apa namanya? Impersonate ya, itu impersonate seorang tuh pintar gimana gayanya Yona. Dia pintar gayaan Yona gitu. Itu Oh, I see. ciri kenapa Widiana kita pakai vokalis. Oke, mungkin aku mau nanya lu ke Widiane nih. Gimana perasaan kau ketika Diajak. Siapa yang ngajakin pertama? Bapaknya Yona. Pak Yona. Mi. Oke, yang ngajak dulu saya waktu Ya, itu. jangan dicium juga. Jangan dicium ya. Waktu itu saya diajak sama Yona mendadak nih kan. Bapaknya Yona ya ngajak? Enggak, Yona ngajak. Oh, Yona. Terus nanti latihan musik di studio. Oh, langsung gitu Iya ya? langsung itu latihan musik di studio, audition itu di studio. Coba situ ngengken. Spirit. Waktu itu apa? Pas di sekolah tuh. Oh, sekolah. Pas sekolah. Oh, lagi sekolah. Oh iya ya. Abis sekolah ya keluar sekolah udah.
Oh iya latihan waktu ini yang kita bawain lagu Beraksi sama lagunya Mujupura pada zamannya itu kan. Oh ya. Yang kayak gimana tuh lagunya? Yang mana? Yang lagunya Mujupura. Biasa ngalahin Gumi. Oh, ngalahin Gumi. Gumi itu udah paling ngetop lagunya tuh, lagu Balinya tuh. Kita nyanyiin, kita bawa ke panggung. Pertama kita manggung di sekolah Spencer gitu. Jody Spencer Ya, pertama manggung udah apa pas baru datang Yon aja udah teriak-teriak, apalagi vokalisnya kan. luar biasa sekali. Dulu waktu ini. Bagus. Woi, gimana? Apa bahasa Indonesia segula? Kaku. Ya, dulu Geringnya segul. kita kaku. Oh, pertama kali manggung itu. Saya kaku waktu ini. Nggak pandai ngomong di depan banyak orang gitu. Stylenya kayak jamet dulu. Style yang jamet. Pakai topi, telinga kepang gitu. Wih. Pakai celana SD dulu kayak merah. Enggak SD sih. Celana gini tapi warna merah. Kayak SD kelihatan. Kayak celana SD ya. Itu udah pas kita nyanyi. Dia nggak ngomong. Itu saya nggak ngomong tuh ini kan. Yona ngasih ngomong. Saya Akhirnya ngomong Yona yang ngomong. Yona nggak ngomong. Saya bagian ngomong gini aja. Kita yang sama-sama ya. Oh, I see. Oke, boleh. Oh, berarti saat itu ketemunya kayak gitulah waktu itu ya. Langsung diajak ke studio. Ini Bagus tuh gimana responnya ketika ketemu Widiane pertama kali? Kan belum kenal kan berarti waktu itu kan? Belum kenal dong. Jadi gini, udah kenal sama Widiane kan? Oh, sebelumnya udah kenal, tapi kelas sekedar G, kenal dia doang. Aku kelas G, Yona Aku kelas H, dia kelas G dulu. Tetanggaan kelasnya kan? Tetanggaan kelas. Udah kenal sama Widiane, terus diajak sama Yona. Kenapa Yona ngajak Jamet nggak gitu? Nggak, Oh, nggak. udah tahu tipenya kayak gini orangnya kayak gini. Kayak udah tahu, nggak perlu lagi dijelasin kan. Udah langsung ketemu, dia nyanyi kan. Pertama nyanyi, oh suaranya bagus, keren gitu. Oh pas lah sama EOF, chemistry-nya dapet juga kan. Oke. Oh, langsung dapet chemistry. Langsung dapet chemistry-nya mungkin karena dia ya gampang berbaur lah kan. Kita tahu lah Widiane sosialnya bagus dia. Ya, dia. Terus sama kelamaan kok makin cocok. Jadinya tetep lah dia Apa di jatuh OF cinta? gitu. Aduh enggak mungkin. Lama-lama cocok kan. Cocok di bandnya dia gitu. Oh, cocok di band. Lama-kelamaan kok bagus. Ya udah lanjut lah EOF sampai sekarang sih. Oh, gitu. Berarti itu kesan pertamanya waktu ketemu Widiane ya. Oke. Sekarang gimana kesannya? Gimana kalau ngelihat dia pertama kali? Apa nggak ngerasa nih kok gimana gitu? Gimana Kok ya? kenapa kayak gini gitu? Jujur ya, sebenarnya Jujur pertama kali. lumayan gimana ya, kayak kan nggak kenal awalnya kan, jadi kayak ngerasa malas gitu loh ada dia. Oh, Soalnya, jujur nih, malas soalnya. Iya apa sih orang Baru ini? terbongkar. Baru terbongkar. Iya, jujur nih, malas sebenarnya ada dia. Soalnya nggak kenal soalnya kan, jadi iya ini orang ini ngapain sih ikut dia? Soalnya kan kenal cuma berempat kan main basket sering. Jadi cuma lama-lama dia emang karena pinter mukul orang gitu. Bercanda. Pinter berbaur jadi cepet akrab gitu sih. Oh, jadi dia emang orangnya cepat akrab berarti ya. Makanya kalian lebih ngeblend lah lagi jadinya. Oke, berarti itu pertama ketemu Widiane, terus pertama manggung di Spencer. Spencer. Tuh ceritanya gini sih Ki. Sebenarnya Gana nih mungkin kenapa kita mengganti sebenarnya kan kita kan dulu ngerasain Komang ya aman-aman aja gitu vokalnya gitu kan. Terus karena beberapa orang komen gitu ngasih saran gimana ganti aja Komang pakai main bass gitulah, main bass akhirnya kita pakai Widiane. Memang kita kan karena udah akrab, bapakku juga sering di kos juga kan kos ya SMP nih Ki. Dia juga sering main kos, nah di tahun lah Widiane. Ntar, bapak kau sering di kos sama Widiane? Enggak, sering di Sini sama Om kan, aku nggak tahu ya gimana. Coba dijelaskan. jaga image ya Ki. Dijelaskan. Gitu kan, aku kan dulu kos di Ki, SMP dan bapakku sering kan ke kos gitu. Ini juga sering main ke kos nih gitu nyanyi-nyanyi. Dulu lagunya Ki, kita zaman dulu SMP lagunya Bring Me The Horizon. enggak, tuh kita belum tahu Bring Me The Horizon. Kita tahu Motivora, Harmonia. Harmonia belum ada juga belum ya? Harmonia, Bukan belum. Motivora, No Stress. Sama Beraksi. Dulu kita lagunya itu aja sama Coklat lagi satu yang Bendera. Nah, itulah akhirnya bapakku ngasih saran, ya coba ganti Komang bass pakai nih. Akhirnya gitulah singkatnya kan, akhirnya Widiane jadi vokalis. Nah, terus
pas manggung nih di Spencer itu kalau nggak salah Hood Spencer ya. Oh, pas Hood Spencer ya. Pertama kali tuh kita manggung pakai baju Enemy of Friend. Kita kan Oh anjay. kita buat baju. Langsung buat baju. Ketika kita anjay. sudah bentuk band nih, sudah fix bandnya, kita Buat baju. Wah, Enemy or Friend. Itu warna kalau nggak salah warna biru ya, kalau nggak salah ya warna biru. Wih, pokoknya kita masih ngerasa kita keren banget waktu zaman itu kan masih keren banget gitu. Akhirnya kita ke sekolah gitu pakai baju celana pendek Pakai semua. baju bareng semuanya. Bareng semua. Oke. Bagus tuh main gitar dulu, Komang main bass, Widiana vokal, Gana drum. Nah, biar kita tahu ya perjuangan kita waktu pertama kali manggung tuh sekolah sama sekali nggak ada sound, Ki. Oh, Sama sekali nggak ada sound. Kita sendiri yang bawa sound. Oh. Gana kan dia toko musik, teman-teman yang pengen beli Langsung masuk. senar, Masuknya yang halus. pengen Masuknya beli sangat halus ya. sound. Oke. Datang aja ke Padilan Closin. Bukan. Tidak ada sponsor. Bukan Badilan Tidak ada Closin. sponsor. Tapi datang ke YouTube. YouTube. Sedirit Jalan Sudirman. depan Kantor pos. Samping Kodim. Apa namanya? Samping mana ada? YouTube musik karena bapaknya suka YouTube. Suka YouTube. Karena bapaknya I see. suka YouTube gitu. Oke, Itu YouTube kan musik. kita bawalah sound, Ki. Bawa sound drum juga bawa, Ki. Hanya pertama kali tuh ada manggung, ada hood, ada band. Berarti kita itu merayakan. sound dan alat-alatnya maling di tokonya dia. Enggak, dikasih izin. dikasih Oh, izin. dikasih izin. Oke. Akhirnya kita ada yang bantu nih, yang bagian mixer ya. Siapa namanya yang bagian mixer? Kak Vijay. Kak VJ. Oh, Kak Vijay. Oh, Kak Vijay pinter di mixer dia. Ya. Bukan, sekarang bantu di ya. bagian di sound, gini gitar juga kan. Nah itulah. Akhirnya kita manggung dengan 3 lagu. Lagunya apa pertama? Lagu apa pertama? Beraksi. Bu, langsung semua ada vibes-nya tuh. Bu, penonton tuh main kayak Apalagi gitu zaman pertama itu kali kan. zaman itu Apalagi ya. zaman itu. Kedua lagu apa kedua? Motivora ya. Ketiga baru Padahal mainnya biasa cuma banyak teriak. Merah karena Putih. Baru pernah lihat orang Bendera kok merah putih bendera. ngeliat teman-teman banyak yang teriak waktu itu mungkin karena sering baru pertama kali lihat band gitu Pak. Padahal mainnya biasa aja padahal gitu. Oh, mungkin apa karena ngelihat drummernya mungkin nggak mereka teriak. Oh, jadi waktu itu lumayan seru juga Ya ya. lumayan seru di sana Di sih. manggung pertama. Awal kita pertama kali ngerasain band Oh, kemudian selanjutnya udah makin sering lah. makin sering. Biasanya di event, mungkin event apa? Maksudnya event kota atau event personal kayak sekolah atau gimana kalian manggungnya? Oke. Bagus Su, silakan Su. Biasanya di mana sih kalian manggung gitu loh? Gini ya, kalau manggung sih kita kan pertama kali baru di SMP aja. Terus di SMP terus. selanjutnya? Nah, Gana kan punya sepupu nih. Oh. Punya sepupu. Sepupunya dia ulang tahun waktu itu. Oh. Gitu. Jadi kita manggung di sana, dimintain tolong dulu pertama di sana. Di Manda ya, Manda di sana. Untuk event-event sih kita di Grab ya, setelah SMA baru kita masuk event di Taman Kota di Grab. SMP di Band Hardways. Ya. Itu kan festivalnya, festival pertama kali. Kalau eventnya kan baru di Grab aja. Terus sekarang kita manggung-manggung kayak di kafe biasa ya sih, gitu-gitu aja. Gitu berarti perjalanannya. Tapi vibes-nya dia ngomong emang sedih gini ya? sedih tapi emang ciri khasnya kayak gitu. Dia lucu gitu. Serius gitu. Dia sedih gitu ya. Aku kayak ngelihatnya kayak sedih. Aduh. Kayak apa? Emang lagi nggak enak badan sih. Oh emang lagi nggak enak badan. Apa nggak enak badan? Apa nggak enak hati kan? Aduh, nggak enak badan, Nggak enak badan. Oh. Oke, berarti itu awal terbentuknya YOF ya. Itulah profil garis besarnya YOF gitulah. Kemudian kita masuk ke karya nih gitu. Karya kalian, kalau aku kan dulu tahu kalian tuh pertama kali di pas SMA kelas 1 ya. SMA kelas 1 aku tahu kalian, dan itu kalian punya mini album ya saat itu ya. Punya, gimana tuh mini album itu? Apa aja isi lagunya, terus apa sih cerita yang kalian mau sampein ke audiens kalian soal dari album ini, dari mini album ini gitu? Oke. Kita kan membuat mini album itu kita SMA ya. SMA kita buat mini album itu penuh perjuangan sekali, Ki. Bener-bener kita dari nol kita merintis dari segi biaya, dari segi
materi maupun finansial ya gitu. Kita bener dari nol gitu. Dari kita mengikuti festival-festival, akhirnya kita juara, akhirnya uang itu kita pakai untuk buat mini album, buat lagu. Gitu kita Berarti dulu. dari festival-festival Festival. yang kalian ikutin, uangnya kekumpul, baru kalian buatin mini album. Mini album gitu. I see. Nah, ngerasa kita kan nih SMA-nya beda, Ki. Aku kan Singaraja sama Ki. Sama sorry. Kita kan Singaraja. Kok bahas Singaraja harusnya Singaraja Jakci sama gitu. kau gitu kan. Nah, ini teman-teman kan di Seririt dia kan gitu. Nah, akhirnya kita kok ngerasa yuk buat lagu lah gitu. Itu kita tuh pengen buat lagu. Akhirnya kita ketemulah sama istilahnya produser juga arranger juga AJD lah. AJD, Dewa Satrio ya. AJD Dewa Bisma Musik Satrio Studio. juga. Bisma Musik Studio kalau Masuk. pengen lakukan musik. Bisma Musik Studio. Masuk. Gitu. Akhirnya Oke. kita buat lagu pengen buat karya gitu, pengen punya single, gak harus kita festival terus festival manggung. Awalnya pengen buat single doang. single doang dulu gitu. Baru akhirnya Akhirnya jadinya pergi kan gitu nih awal akhirnya kita membuatlah single namanya pertama nih pergi, gitu. Terus kita dikasih tahu sama JD kayak kurang rasanya kalau cuma satu lagu aja. Mending sekalian dah buat mini album 5 lagu ya gitu, 5 lagu mini album. Nah, itu yang pertama kan pergi nih Ki. Gitu. Singlenya. Gitulah artinya itu awalnya kita kenapa membuat mini album di SMA itu. Mini album itu pas SMA ya, yang pertama. Mungkin ada teman-teman. Gana? Tidak ada yang support. Itu rasanya kurang lebih sih itu sih Ki untuk kita kenapa membuat mini album. Artinya itu kita memang dari nol dari segi uang dan lain itu kita lain emang sendiri aja sendiri. itu waktu itu. Kesana kesini kita mencari festival, mencari lomba, hanya kalah pernah menang, harinya kita buatkan lagu, buatkan Buat single, karya lah, buat karya sendiri karena kan kalau musisi kerinduannya kan emang gitu, punya karya sendiri yang original banget dari diri sendiri kan. Betul kan? Masuk lagi. Masuk. Oh, berarti waktu itu kalian berpikir untuk buat mini albumnya dari itu ya awalnya, dan benar-benar sendiri banget struggle-nya waktu itu. Terus yang nyiptain lagu paling banyak di mini album itu siapa sih sebenarnya? Siapa yang nyiptain lagunya itu? Kok kayaknya galau kali orangnya nyiptain. Kok banyak keresahan gitu loh orangnya. Yang nyiptain lagunya sih yang beberapa buat tuh AJD biasanya. Oh. AJD. beberapa Ada beberapa kita yang buat. Oh, berarti mix lah ya sama AJD. Oh, berarti kayak kalian buat lagu terus AJD mengevaluasi, ngaransemen, terus ngasih masukannya, sama kayak gitulah sama AJD. Komunikasi berarti waktu itu buat lagu. Berarti bareng kan buat lagunya semua berarti kan? Bareng. Terus apa sih yang mau kalian sampein di mini album itu gitu loh? Karena apa aja singlenya waktu itu? Pergi sama sahabat sejati, musuh atau teman mengingatmu kembali. dan Rasa ini. Oh. Itu. Apa yang mau kalian sampaikan? Apakah itu kegalauan kalian atau apa gitu? Gimana ya? Yona ya. Karena gini Ki, kita kasih tahu dulu ke teman-teman judul mini album kita apa? The New Beginning. The New Awal baru. Oke. Gitu. Jadi awal baru kita Enemy or Friend membuat sebuah karya yang relate dengan masa zaman itu gitu. Pada saat kita SMA kan masih cinta-cintaan lah Ki, masih zaman galau gitulah. Artinya kita menyampaikan rasa anak muda itu lewat dengan karya kita gitu. Dengan judul mini album kita The New Beginning, awal baru kita lah gitu sebagai band gitu untuk menciptakan sebuah mini album. Oh, berarti mini album itu waktu itu ya kalian ingin ngekspresin diri Ya, kalian saat itu aja gitu ya, kan? betul. Saat pas kalian masa-masa SMA berarti itu. Masa saya SMA itu single pertama Pergi, kedua baru Mengingatmu Kembali gitu. Terus ketiga Sahabat Sejati, keempat Rasa Ini, yang kelima baru Musuh atau Teman. The Enemy or Friend. Terus gini nih, kalian rekamannya di mana waktu itu? Di kamar record studio di Banyuning, Pulau Batam. Di sana
Agus PW. Oh, Agus PW drummernya. beli Gus PW-nya. Ya, dia Agus PW. Berarti aku mau nanya nih buat teman-teman yang kan Yona di Singaraja waktu itu. Ya, di Singaraja. Di studionya Agus PW itu kan di Singaraja. Ini buat mereka yang dari Seririt, gimana cara kalian waktu itu? Gimana? Ya kita juga dapat bolak-balik juga kan buat take drumnya gitu. Bagusnya juga take bassnya juga bolak-balik aja. Cuman yang paling sering di Singaraja Widiana, soalnya dia kan take vokal gitu kan. Jadi Ajide itu perlu suaranya dia mungkin baru bangun karena kan mungkin berat suaranya, jadi diperluin juga kalau di lagu itu gitu. Berarti saat itu sedetail itu ya? Iya. Luar biasa sekali. Berarti berarti waktu itu kalian yang dari Seririt bertiga berarti kan? Berarti kalian bolak-balik terus berarti Semangat itu ya. Semangat itu berarti. Nah, seperti itu. Bahkan sampai nginep waktu itu. Iya. Kemudian gimana kesannya waktu itu pas tik? Maksudnya kan kalian masih SMA nih. iya. Masih kalau sekarang kan udah beda musik kalian kan, udah mendewasa lah gitu. Kalau pas itu pas SMA, apalagi baru-baru SMA gitu kan kayak males ribet-ribet gitu loh. Kalian nggak ribet nggak bolak-balik, nggak ngerasa terbebani atau gimana gitu? Kalau saya ya lumayan terbebani rasanya karena gimana ya bolak-balik kena angin panesin motor kan Jauh gitu. ya. Cuman karena semangat kan musik, semangatnya iya album nih semangat. karena kayak gitu masih Iya semangat. semangat. Gitu. Bagus sih mungkin gimana? Kalau aku gitu sama ya karena terbebani, apalagi kan SMA masih banyak tugas kan. Terus aku juga ikut OSIS kan. Terus aku malah denger dia ngomong pengen nangis. Sedih kali rasanya. Oke lanjut. Kenapa? Kan aku juga ikut OSIS gitu kan. Mengatur waktu sih yang pertama ya. Mengatur waktu apalagi kan sekolah gitu. Tapi demi mini album ya, aku tegas nih kawan nih. Oke. Jadi demi mini album mau nggak mau ya harus dilakuin. Harus dilakuin. Karena emang core-nya udah semangatnya, udah komitmen sama teman-teman mau selesaiin mini album ini saat itu gitu dong. Oke, berarti itu ya perjuangan kalian. Kemudian aku mau tanya nih satu-satu nih, mulai dari Bagus sudah. Dari mini album itu lagu apa yang paling kamu suka dan kenapa? Satu lagu aja. Semua sih bagus ya, yang paling suka sih yang single kedua. Single kedua. Judul Mengingatmu Kembali. Mengingat. Iya. Kenapa? Karena ya mungkin karya pertama sih aku yang buat liriknya gitu. Terus aku ngasih tahu ke Yona. Buatnya di kos ya. Buatnya liriknya semua. Berarti nadanya. kayak tulang awalnya tuh kau yang buat. Oke. Pertamanya sih itu sih Mengingatmu Kembali sih. Mengingatmu Kembali. Itu karena kok galau waktu itu. Zaman SMP ya, zaman SMP lah, zaman SMP. Jadi kau Mengingatmu Kembali yang paling kau suka. Kemudian Gana, lagu apa yang paling disuka dan kenapa gitu? Apa ya lagu apa ya? Pergi mungkin. Pergi, kenapa? Soalnya kayak pas aja momennya kan misalnya kalau biasanya kan dibawain lagu terakhir kan itu. Setelah ini kita akan pergi lagu. Karena itu. Pasnya Karena momennya. itu. Kayak nyambung gue. Widiana mungkin. Ya, Widiana. Gimana? Lagu Rasa ini sih. Apa? Katu-katu meong. Enggak. Apa? Lagu apa? Rasa ini. Rasa ini. Iya, Rasa ini. Karena soalnya banyak cewek yang saya ungkapin bahwa saya suka sama. Kok banyak? Kok ngungkapin perasaan ke banyak cewek gitu atau? Maksudnya gini, misalkan dekat sama cewek gitu, pengen ungkapin sesuatu ke dia, cuman dia udah punya pacar gitu. I see. Iya. Ya. Kenapa sih pas setiap dekat sama cewek tuh, kenapa dia selalu punya pacar gitu? Ya gitu. Tapi